Kalena dhammat sawanang etamang kalamutamang. Penuturan syair Dhammapada di video ini ditujukan untuk kita renungkan. Penuturan bahasa Palinya bukan sebagai sarana pembelajaran pengucapan bahasa Pali yang benar. Penutur memohon maaf atas kesalahan yang terjadi, baik dalam pengucapan maupun dalam pelantunan bahasa Pali dari bait-bait Dhammapada ini. Untuk syair Palinya, penutur memilih membacakan dari hard copy kitab Pustaka Dhammapada Pali Indonesia yang diterbitkan oleh Sangga Theravada Indonesia. Untuk terjemahan bahasa Indonesia dan kisah latar belakangnya, penutur memilih membacakannya dari sumber web samaggipala.or.id di bagian Dhammapada. Semoga syair Pali Dhammapada beserta arti dan kisah latar belakangnya ini dapat kita renungkan sehingga membawa manfaat kebijaksanaan bagi kita semua. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadhu, sadhu, sadhu. Terima kasih. Namo tassa bhagavato arahato Samma Sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato Samma Sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato Samma Sambuddhassa. Pembacaan bait-bait Dhammapada beserta arti dan kisah latar belakang dibabarkannya bait tersebut oleh Buddha Gautama. Sahassa Wagga, kelompok bait tentang yang 1000. Bait 112. Yo cawasa satang jiwe kusito hinawiriyo ekahang jiwitang seyo Wiriyang arabhato dahang. Bait 112 artinya, walaupun seseorang hidup 100 tahun, tetapi malas dan tidak bersemangat, maka sesungguhnya lebih baik kehidupan sehari dari orang berjuang dengan penuh semangat. Kisah latar belakang dibabarkannya bait 112 Sahassa Wagga oleh Buddha Gautama. Kisah Sappadasa Thera. Suatu ketika, seorang biku tidak merasa bahagia dengan kehidupan sebagai biku. Pada saat itu juga, ia merasa tidak tepat dan memalukan untuk kembali hidup sebagai perumah tangga. Kemudian ia berpikir akan lebih baik jika ia meninggal dunia. Pada suatu kesempatan, ia memasukkan tangannya ke dalam pot di mana terdapat ular di dalamnya. Tetapi ular itu tidak menggigit. Hal ini disebabkan pada kehidupan lalu ular tersebut sebagai budak dan sang biku sebagai tuannya. Karena kejadian ini, biku tersebut dikenal dengan nama Sappadasa Thera. Pada kesempatan lain, Sappadasa Thera mengambil pisau cukur untuk memotong tenggorokannya. Sebelum melakukan perbuatan itu, ia merenungkan kesucian dari praktek moralnya atau sila sepanjang hidup sebagai biku.
dan seluruh tubuhnya diliputi kegiuran atau piti dan kebahagiaan atau suka. Kemudian ia melepaskan dirinya dari piti dan mengarahkan pikirannya untuk mengembangkan pengetahuan pandangan terang. Dan tak lama kemudian, Sapadasa mencapai tingkat kesucian arahat dan ia pulang kembali ke wihara. Setelah tiba di wihara, biku-biku lainnya bertanya, kemana ia telah pergi dan mengapa ia membawa pisau. Ketika Sang Tehera berkata kepada mereka bahwa ia bermaksud untuk mengakhiri hidupnya, mereka bertanya kepadanya, mengapa ia tidak melakukannya? Ia menjawab, saya sebenarnya bermaksud untuk memotong tenggorokanku dengan pisau ini. Tetapi saya sekarang telah memotong semua kotoran batin dengan pisau pengetahuan pandangan terang. Para biku tidak mempercayainya. Kemudian mereka pergi menemui Sang Buddha dan berkata, Bante, biku ini menyatakan bahwa ia telah mencapai tingkat kesucian arahat dengan menaruh pisau di tenggorokannya untuk membunuh dirinya sendiri. Apakah mungkin untuk mencapai jalan kesucian arahat atau arhatamaga dengan cara demikian singkat? Kepada mereka Sang Buddha menjawab, para biku, ya, itu mungkin. Untuk seorang yang bersemangat dan rajin dalam mempraktekkan ketenangan dan mengembangkan pandangan terang, kearahatan akan dicapai dalam waktu singkat. Seperti halnya seorang biku yang berjalan dalam meditasi, ia dapat mencapai tingkat kearahatan meskipun langkah kakinya belum menyentuh tanah. Kemudian Sang Buddha membabarkan bait 112 berikut. Walaupun seseorang hidup 100 tahun, tetapi malas dan tidak bersemangat, maka sesungguhnya lebih baik kehidupan sehari dari orang berjuang dengan penuh semangat. Kalena dhammat savanang etammang kalamuttamaଂ